Mengapa hidup dalam kekudusan sangat penting ketika umat Tuhan di perantauan mengalami penderitaan? Yang pertama, rancangan Allah bagi kita adalah kekudusan. Menjadi pertanyaan lagi, kenapa Allah merancang kita hidup dalam kekudusan? Karena Allah mencipta kita kudus adanya. Dan dunia yang dicipta semua mula-mula kudus. Tapi dosa yang mengakibatkan kegagalan kita, yang mengakibatkan kerusakan dalam cara berpikir kita, kerusakan dalam nilai emosi kita, kerusakan dalam tingkah laku kita. Dan rancangan Allah dalam kekudusan ini tidak mungkin digagalkan oleh dosa. Rancangan Allah dalam kekudusan ini tidak mungkin digagalkan oleh iblis. Rancangan Allah dalam kekudusan ini tidak mungkin digagalkan oleh tawaran dunia. Maka setan merancang untuk kita terus hidup dalam berdosa. Tapi Allah akan terus merancang kita hidup dalam kekudusan. Maka bagian yang A dikatakan, rancangan Allah bagi Israel di dalam perjanjian lama, Allah menjadi bangsa yang kudus. Sehingga pada waktu kita membaca Imamat 20 ayat 24 sampai 26, itu menjelaskan kepada kita, hanya karena cinta kasih Allah, maka Allah memanggil bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang kudus, milik kepunyaan Tuhan, untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Siapakah Israel? Yakub. Siapakah Yakub? Orang yang percaya kepada Allah Yahweh. Kenapa penting sekali percaya kepada Allah Yahweh di dalam satu perjanjian lama? Karena ada Allah atau ilah-ilah yang lain. Mengapa bisa timbul Allah-Allah yang lain? Kenapa bisa timbul ilah-ilah yang lain? Inilah yang kita tahu. Ada peperangan, rancangan Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15 memunculkan Kristus sebagai penebus yang sejati. Rancangan setan memunculkan Kristus yang palsu, ilah yang palsu. Maka di dalam hukum Taurat dikatakan dan jelas, peperangan orang beragama yang pertama adalah kita tidak boleh tertipu dengan Allah yang palsu. Kita tidak boleh menduakan Allah dengan sabtu mamon, kekayaan uang, karena itu bisa menjadi satu ilah yang tidak kelihatan, tapi mengikat kita punya keinginan. Nah, ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah sudah merancang sejak semula bagaimana bangsa Israel menjadi bangsa yang kudus, milik kepunyaan Tuhan, menyatakan kebesaran Tuhan. Maka dalam perjanjian baru, rancangan Allah bagi umatnya menjadi orang kudus. Jadi ada kata be di dalamnya, becoming. Satu proses yang terus menerus untuk kita punya satu nilai progressive sanctification. Ini menjelaskan kepada kita apa yang dikatakan Efesus 1 ayat 1, apa yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, itu menjelaskan kepada kita bahwa kita bersyukur sekali kepada Tuhan karena Tuhan merancang kita menjadi orang kudus. Menjadi pertanyaan, mungkinkah kudus kita sempurna di dalam akan iman kita? Jawabannya adalah kekudusan kita dalam status iman sempurna. Pertanyaan kedua, mungkinkah kita mengalami satu kesempurnaan baru kita mati? Maka jawabannya, kesempurnaan kita secara status ada dalam iman. Kesempurnaan hidup kita ketika kita selalu mengikat kesempurnaan Tuhan dalam kekudusan, disitulah kita sempurna. Tapi mungkinkah orang Kristen 100% dalam kuantitas itu sempurna? Jawabannya tidak mungkin. Tapi di dalam kualitas mungkin. Nah, di sini berarti kita harus bedakan. Kita sempurna di dalam kualitas. Karena penebusan Kristus untuk menguduskan kita tidak mungkin gagal. Tapi di dalam kronologi waktu, mungkinkah kita terus bisa 1 kali 24 jam? Kita akhirnya bisa kudus 99 atau 100%. Nggak bisa. Mungkin 99,1. Kenapa? Kenapa 99,1? Karena yang 0,09 yang kita ambil untuk tidur kelebihan. Yang 0,09 yang kita ambil makannya kelebihan, uang boros. Ya. Nah, di dalam bagian itu, saudara, orang dunia mungkin tidak menganggap kita orang berdosa, tapi kita yang paling tahu. Nah, di dalam bagian ini, saudara, kembali lagi, kesempurnaan kita secara kualitas itu sudah ada kita miliki. Tugas kita bagaimana kesempurnaan secara kuantitas. Di dalam kronologi waktu,
maka kita harus mengerjakan itu. Maka Calvin dalam definisi yang sangat singkat yang kita tahu dan itu sangat populer sekali di dalam seluruh nilai daripada devotional kekristenan, orang yang dipenuhi Roh Kudus akan peka terhadap dosa-dosa yang kecil. Maka pada waktu kita mengaku orang dipenuhi Roh Kudus, maka semakin lama kita ikut Tuhan, semakin kita mau dipenuhi Roh Kudus, semakin kita peka terhadap dosa-dosa yang kecil. Abraham Kuyper mengatakan, orang yang terus hidupnya dipenuhi oleh Kristus, dia tidak rela jikalau elemen waktu yang dilalui, dimanapun dia berada, Kristus tidak dipermuliakan. Nah, ini adalah panggilan mandat budaya, yaitu bagaimana kita di dalam nilai kita dipanggil sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang lawyer, sebagai seorang ahli keuangan treasurer, sebagai seorang ahli administrasi, sebagai ahli manajemen. Jangan lupa, engkau harus menebus waktu itu untuk menyatakan Kristus dipermuliakan di dalam. Di YouTube pada waktu saya berapa hari pulang, saya membuka akan apa yang terjadi antara Ahok dengan DPRD. Maka di dalam satu YouTube itu ada satu kesaksian dia rapat dengan seluruh pejabat-pejabat dia. Baik juga dengan staf ahlinya, dengan orang-orang birokrasinya, dengan lurah, dengan camat. Di situ Ahok mengatakan, saya orang Kristen. Iman saya tidak mungkin kompromi dengan yang namanya korupsi. Dan saya tidak mungkin melanggar itu semua. Jadi kalau Anda mau ikut saya, harus mementingkan satu kejujuran. Tidak ada korupsi. Waduh saudara, pemimpin mana yang berani mengatakan demikian? Saya mementingkan satu kejujuran. Saya tidak mungkin melanggar ini. Maka selama perusahaan ini saya pimpin, kejujuran ada di depan. Siapa yang mau ikut saya, ada di sini. Siapa yang gak mau ikut, keluar. Wah, itu panggilan dua macam loh. Ikut Ahok, Ahok ikut Tuhan. Ngerti maksud saya? Panggilan kedua, ikut nilai standar moral saya. Nah, di dalam bagian itulah saudara baru kita mengerti. Progressive sanctification itu akan nyata di dalam kita menghadapi akan bentuk hal tawaran dosa. Progressive sanctification akan nyata pada waktu engkau hidup, engkau berani menolak dosa. Kasus-kasus yang terjadi, kenapa suami selingkuh? Kenapa istri selingkuh? Salah satunya terjebak dengan situasi. Ya. Suami, kenapa engkau harus selingkuh dengan dia? Ya, mama kan tahu aku kan marketing. Aku sering ketemu dengan klien di kafe. Aku sering pergi ke daerah. Ya, waktu itu lagi jenuh, lagi ada masalah dengan mama. Mama juga jarang menyapa papa. Ya kan begini nih, ya jatuhlah. Sekarang saya tanya, siapa yang disalahin? Menurut perkataan laki-laki ini. Pertama, lagi jenuh. Hubungan gak baik dengan istri. Kedua lagi apa? Ada dalam situasi. Ini jujur gak? Nggak jujur itu jujur terselubung. Harusnya dia mengatakan dengan jelas, kejatuhan dia dikarenakan apa? Hubungan dia dengan Tuhan tidak beres. Kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun berada, kita tetap kuat. Tapi kalau hubungan kita tidak beres, nggak usah engkau menjadi marketing, nggak usah engkau dalam situasi yang mungkin, dalam situasi yang tempat-tempat memungkinkan dosa. Kalau hubungan kita nggak beres, di gereja pun kau juga bisa jatuh dalam dosa. Jadi masalah yang adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di sini saudara kembali lagi saudara. Mari kita mengingat rancangan Allah bagi kita adalah kekudusan hidup kita. Mari kita baca bagian ini. 1, 2, 3 iya. Oleh karena itu Rasul Petrus memakai kata ajakan dan pengulangan. Hendaklah kamu menjadi kudus. But as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Kekudusan hidup harus menjadi panggilan hidup dan gaya hidup sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mencatat pada waktu Tuhan menjadi sama seperti kita, sampai dia mati di kayu salib, tidak ada kelemahan, tidak ada satu dosa yang bisa melekat dalam hidupnya. Berarti ini menunjukkan kepada kita,
Kristus memenuhi syarat sebagai nilai penebus yang sempurna. Kenapa dia harus kudus? Untuk dia menjadi penebus yang sempurna, menyempurnakan hidup kita yang tidak kudus. Jadi dalam bagian inilah Petrus dengan bijak sekali memakai kata yang lembut, kata ajakan. Tapi memakai kata penekanan, menggunakan kata pengulangan. Jadi dalam bagian ini kita diingatkan bagaimana kita harus be holy. Di dalam seluruh nilai kita punya hidup, kondak kita. Sesuatu yang irama hidup kita, berkaitan dengan pikiran kita. Irama kita berkaitan dengan nilai daripada desire kita. Irama kita berkaitan dengan tingkah laku kita. Semua harus mengarah kepada kekudusan. Nah, di sini penting sekali bagaimana kita harus memahami ini dan ini menjadi gaya hidup kita. Jadi artinya kekudusan hidup kita harus terpancar di tengah-tengah kesulitan hidup, yaitu penderitaan, pergumulan dan yang lain, dan di tengah-tengah dunia yang berdosa.